Mari kita akan mempelajari firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai 20. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tetapi tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, di sini berbicara tentang makanan, tentang percabulan, tentang kekudusan. Kalau kita urut dari bawah, dari pembacaan kita ayat 20, maka kita akan menyadari bahwa betapa mudahnya hidup dari ayat yang ke-12 dan seterusnya. Bahwa kita ini sudah dibeli, harganya telah lunas dibayar, dan kita bukan milik diri kita sendiri, tetapi milik Kristus. Kalau kita menyadari hal ini, memulai dari firman ini, bahwa kita ini ditebus oleh Tuhan dan bukan milik diri kita sendiri, tetapi milik Kristus, maka bahkan semua peraturan firman Tuhan akan menjadi mudah untuk kita lakukan. Tetapi ketika kita tidak menyadari siapa kita di dalam Kristus, maka akan sukar sekali untuk melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu penting, seperti minggu lalu saya katakan, kita itu menyadari siapa diri kita di dalam Kristus, dan tertulis dengan jelas di dalam kitab Efesus, serta siapa Kristus di dalam kita. Ya. Jadi mari kita lihat, bertolak dari ini maka kita akan mudah untuk melakukan kehendak Tuhan, kita akan juga mudah untuk menerima mujizat demi mujizat. Sehingga kalau kita sudah terus atau sering mengalami mujizat, sering mengalami pertolongan Tuhan, sering mengalami lawatan Tuhan, saya percaya kita tidak akan menjadi penakut, tidak akan menjadi orang yang suka bimbang, tidak akan menjadi orang yang suka cemas. Ya, kita sungguh membutuhkan, saya tidak bosan-bosannya mengatakan, untuk meningkatkan iman kita. Ya. Mari kita lihat mulai ayat 12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna.
segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Secara khusus ayat 12 dan 13 ini berbicara tentang makanan. Ya. Bahwa semua makanan boleh dimakan? Iya, boleh. Halal, boleh, itu sama aja. Halal, ya, atau boleh. Semuanya boleh dimakan. Tetapi yang harus kita perhatikan bahwa apakah berguna atau tidak? Ya. Apakah berguna atau tidak? Jangan terlalu ekstrim dengan makanan. Semuanya boleh dimakan, maka semuanya kita makan. Atau kita terlalu ekstrim juga, yang ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Ya. Akhirnya kembali kita akan menjadi vegetarian nantinya. Saya takut kalau kita semua jadi vegetarian, maka sapi, gajah, singa, kuda akan semakin banyak dan kita dicaplok oleh mereka. Ya. Dan jelas ketika kita fokus kepada ini tidak boleh dimakan, ini tidak boleh dimakan, maka ini akan menjadi dosa di akhir zaman, dikatakan. Ya, di dalam kitab Timotius, bahwa mereka mengajarkan tidak boleh sentuh ini, tidak boleh sentuh ini. Dan herannya, bahkan gereja-gereja sekarang juga menghadirkan pengkhotbah yang mengajarkan seperti itu, sambil diperkuat oleh firman Tuhan. Padahal seharusnya firman Tuhan terlebih dahulu yang disampaikan, kemudian diperkuat atau diberi kesaksian dengan kejadian-kejadian di muka bumi. Jangan dibalik. Penyesatan terjadi karena pengalaman atau yang kejadian di muka bumi itu berusaha diperkuat dengan firman Tuhan. Ya, itu penyesatan awalnya terjadi. Nah, lihat di sini, segala sesuatu halal boleh bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Jangan sampai kita tidak bisa mengendalikan diri, semuanya kita makan. Ya. Makan kacang boleh, boleh. Tapi kalau sudah cenut-cenut, jangan dipaksa makan. Berarti sudah Anda ditambah makan kacang, Anda tidak mengalami manfaatnya sudah. Kacang itu sudah tidak berguna kalau sudah seperti itu. Jangan makan. Kalau sudah baunya sakit semua, lehernya sakit semua gara-gara kebanyakan makan daging, berarti Anda makan daging selanjutnya sudah tidak berguna. Berhenti dulu. Ya. Dan ketika kita mengutamakan berguna atau tidak dibandingkan boleh atau tidak boleh, maka tubuh kita akan sehat, tubuh kita akan menjadi semakin kuat. Anda perhatikan sekarang banyak umat Kristen, bahkan orang-orang di luar Kristen, bahkan pendeta pun mempunyai tubuh yang lemah. Banyak pendeta yang matinya bukan karena dianiaya, tetapi karena mati karena penyakit. Penyakitnya jelas, penyakitnya orang kaya katanya. Ya. Komplikasi, tidak mau hanya satu penyakit. Kenapa? Jujur. Anda kalau di luar kota, saya pernah melayani dan pendetanya juga sudah mati. Ya, karena kolesterol, karena jantung. Saya melayani di gerejanya hamba Tuhan ini. Dan selesai ibadah itu saya dibawa ke mall, ya, siang selesai. Kami makan, ngopi, beli es krim, makan lagi. Saya sudah kenyang, saya katakan sudah kenyang 3 kali masuk. Ya, 3 kali masuk restoran, dikatakan, Pak, ini tidak seberapa. Ini karena pendetanya sudah sekarang sakit. Biasanya kita ini sampai malam nanti di mall makan. Bayangkan ibadah 2 jam, mallnya 7 jam. Ya. Dan akhirnya sungguh pendetanya mati.
masih muda. Berarti makanan itu walaupun boleh, pertanyaannya bermanfaat atau tidak? Bermanfaat atau tidak? Banyak sebenarnya orang-orang itu mengalami sakit penyakit karena makanan. Setelah sakit karena makanan yang tidak terkendali, kemudian minta jamahan Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, atau menengking roh sakit penyakit. Padahal itu karena kita sendiri loh yang salah. Setan tidak ikut-ikut di sana. Ya, setan tidak ikut-ikut. Ya. Saya bayangkan begini, kalau Tuhan mau menyembuhkan, pikir Tuhan ini percuma. Disembuhkan pasti balik lagi. Kalau gara-gara asam urat ini disembuhkan, ini pasti nanti makan kacang lagi. Ya. Oleh karena itu, seharusnya yang dilakukan adalah kembali pelajari firman Tuhan. Ya. Jangan sedikit-sedikit doa bahwa sebenarnya kalau kita melakukan firman Tuhan, ya, doa permohonan akan jauh lebih sedikit. Karena ketika kita hidup berdasarkan firman Tuhan, kita akan hidup di dalam kesehatan ilahi, kita akan hidup dalam perlindungan Tuhan, kita akan hidup di dalam penyediaan ilahi, sehingga doa-doa permohonan akan jauh berkurang. Karena kita sudah hidup selaras dengan firman Tuhan. Nah, kembali, Paulus menyadari segala sesuatu halal bagiku. Ini apalagi Paulus, hamba Tuhan yang suka keliling, pasti jamuannya ini banyak. Ya kan? Jamuannya banyak. Semuanya boleh kalau dihidangkan. Ya. Tetapi tidak semuanya berguna. Ini yang harus kita perhatikan. Kemudian, segala sesuatu halal bagiku. Segala sesuatu boleh bagiku. Tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Bukankah kita ini, kalau kita tidak membatasi diri, menyelipkan daging, maka kita akan mudah menjadi diperhambakan. Anda perhatikan kalau suka makanan tertentu, kemudian ini menjadi kebiasaan Anda untuk melepaskan dari kebiasaan itu suka. Alkohol baik atau tidak? Pertanyaannya kalau boleh atau tidak? Boleh. Baik atau tidak? Tergantung. Kalau 1 sloki, ya baik. Tapi kalau 5-10 botol, ya. Dan herannya kan, kalau kita minum hanya 1 sloki, besok tidak minum, lusa tidak minum, tidak masalah. Tetapi kalau Anda sudah kebiasaan 5 botol, 10 botol, Anda tidak minum, Anda akan bingung. Ini loh, bahwa makanan itu bisa memperhamba kita. Ngopi sehari 2 kali, 3 kali, boleh? Boleh. Tetapi pertanyaannya, apakah Anda kalau sudah tidak ngopi, Anda bingung, ngantuan, sakit kepala, ya? Kalau sudah seperti itu, seharusnya kita mulai berhenti. Berarti kita sudah terikat, ya. Ada guru saya dulu kolot, sudah almarhum juga, guru sekolah Alkitab. Dia bilang, dia ngajar. Saya ditegur Tuhan karena saya terikat. Dan lucunya ini ekstrim. Saya terikat oleh nasi. Ini hebat ya. Tapi kalau Anda bisa petik, dia polos memang hamba Tuhannya. Kemudian dia katakan begini. Saya berjanji pada Tuhan, saya tidak mau terikat. Saya minta tolong ke Tuhan. Jadi, saya berpuasa tidak makan nasi, saya hanya makan bakpo.
Tapi kan walaupun Anda katakan, oh kan sama-sama karbohidrat. Coba Anda kalau sudah biasa makan nasi, Anda mau makan apa aja, tidak ada nasi, katanya belum makan. Ya. Jadi, hamba Tuhan ini yang polos mengajarkan seperti itu. Kalau orang pikirannya negatif itu akan ditertawai. Tetapi kalau bisa ambil kebenarannya bahwa tanpa sadar kita ini sebenarnya mudah sekali untuk diperhamba, terikat, tidak bisa bebas lagi. Sampai dalam taraf, ingat, kadang karena kita kebiasaan makan enak, ketika kita ketemu makanan yang tidak enak, tidak seperti biasanya, kita ngomel-ngomel. Berarti kita sudah terikat. Kan kita makan itu karena kita lapar. Supaya kita tidak kelaparan. Om Ishak Leo mengatakan begini. Makan jangan sampai kenyang. 3/4 saja. Ya. Pokoknya sudah tidak lapar, berhenti. Makanan yang tidak berkaki itu baik. Makanan yang berkaki 2 kurang baik. Makanan yang berkaki 4 sama sekali tidak baik. Itu kalau sampai yang 10 kaki, ya, yang 1000 kaki. Padahal itu kalau sudah yang aneh-aneh itu orang-orang Cina itu rajanya itu untuk obat, ya katanya untuk obat. Dan tapi saya tidak tertarik untuk nyoba. Biarkan Anda yang ingin, ya silakan. Semuanya halal kok. Ya, semuanya halal. Nah, di sini lihat bahwa makanan ini segala sesuatu halal atau boleh bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jangan sampai kita mengatakan, aku sudah terbiasa ini, kalau tidak makan, kalau tidak minum ini, badanku tidak enak. Berarti kita sudah diperhamba. Ya. Dan ayat yang ke-13 mengatakan, makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Berarti makanan dan perut ini jangan jadi prioritas dalam hidup kita. Ya. Kadang saya lihat orang-orang itu ya kalau sudah suka makan, bisa loh dari sini pergi ke Malang, ya, dari Jakarta ke Singapura, kemudian habis makan pulang lagi. Saya pernah di Pekalongan saya melayani sudah malam, diajak makan sate. Padahal di kota itu sate banyak. Saya diajak jalan setengah jam, belum sampai ke desa-desa itu loh, udah ada lampu. Saya bilang, ini mau kemana? Sudah Pak, tenang. Ini puas satenya luar biasa. Padahal namanya daging dibakar ya sama aja. Ya mirip lah, mirip. Nggak terlalu mencolok ya perbedaannya yang namanya sate itu. Tapi bisa sekitar 1 jam loh. Seandainya sudah perjalanan 1 jam biasa makan disajikan 10 tusuk, ini 50 tusuk, enak. Tapi pesanannya tetap sama. Ya. Hanya yang saya mau tekankan begini bahwa ini bukan prioritas. Ujung-ujungnya semuanya dibinasakan, tidak penting, tidak pengaruh untuk kita naik ke surga, tidak pengaruh untuk kita ini mendapatkan upah di surga. Itu hanya penopang saja, supaya kita bisa menjalankan aktivitas. Jadi di sini dikatakan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Anda tidak merasa aneh di sini?
Ini kita bahas soal makanan, Paulus bahas soal makanan, kok ujung-ujungnya lari ke percabulan? Bahwa ternyata daging ketika diumbar, awalnya fokusnya hanya makan, tidak pernah puas, makan, tidak pernah puas. Ternyata ini pengaruh juga ke nafsu kita nantinya, nafsu kedagingan. Ujung-ujungnya akan membuat kita mempunyai nafsu yang tidak terkendali, sehingga kita akan mudah jatuh di dalam percabulan. Ternyata makanan yang sederhana ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita bisa belajar mengendalikan kedagingan kita. Anda boleh lihat bahwa ketika kita sudah tidak terbiasa untuk berpuasa, Anda coba puasa, maka Anda baru menyadari bahwa kedagingan kita itu begitu kuatnya. Kalau tidak pernah puasa, tidak sadar, yang penting berbuat baik. Ya. Tetapi lihat, orang yang suka makan, biasanya, coba lihat ya, yang suka makan dan makan tidak pernah telat. Kalau ingin makan, pas waktunya makan, dia lapar, tidak tersedia, itu jangan didekati. Itu biasanya sumbunya pendek. Ya. Nah, dari kejadian ini saja kita tahu bahwa ternyata hal yang sepele, masalah makanan saja, itu sebenarnya sangat terhubung dengan hawa nafsu dan kedagingan kita. Oleh karena itu, Paulus di sini setelah dia bahas makanan, dia langsung lari. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Sidang jemaat, betapa pentingnya kita ini mengendalikan keinginan kita untuk makan. Ketika kita terbiasa untuk mengendalikan keinginan kita dalam hal makanan, maka itu menjadikan modal juga untuk kita mengendalikan diri dalam segala hal, khususnya percabulan. Anda perhatikan orang yang hidup dalam perzinahan, yang hidup di dalam percabulan, ya ganti-ganti pasangan. Ya. Anda perhatikan, orang itu suka makan atau enggak? Ayo coba perhatikan. Biasanya orang-orang seperti itu suka makan. Jadi hati-hati yang sudah sampai dalam level kalau tidak ada makan langsung marah. Ya. Mungkin yang lebih ringan, kalau biasa makan enak, kemudian tidak ada makanan enak, kemudian marah. Ini sudah berbicara kedagingan. Ya. Kalau kita perhatikan, manusia rohani bisa mengambil, memetik pelajaran dari segala hal. Ya. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Ketika Paulus berbicara soal makanan, dia bisa langsung beralih kepada percabulan dan kepada persembahan untuk Tuhan. Kan persembahan, tubuh untuk Tuhan. Ini kan persembahan. Paulus di dalam kitab Roma pasal 12 mengatakan, demi kemurahan Allah, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Roma pasal 14 ayat yang ke-17 tentang kerajaan Allah, yuk kita lihat. Soalnya saya mau bacakan juga ayat di atasnya, satu ayat. Roma pasal 14 ayat 16 dan 17. Apa yang baik yang kamu miliki,
Janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bahwa ketika kita terlalu suka makan, itu akan menjadi kesaksian yang tidak baik bagi kita, apalagi sebagai hamba Tuhan. Kalau sampai suka makan dan tidak terkendali, itu akan menjadi kesaksian yang tidak baik. Beberapa hamba Tuhan yang pernah mengundang satu hamba Tuhan berkata pada saya begini, hati-hati kalau ngundang hamba Tuhan itu. Sudah semua tiket, minta uang saku, apa semuanya sudah tersedia. Itu kalau ditaruh di hotel, semua isi kulkas itu bisa habis. Jadi bayarannya kan berlipat. Loh, ini terkenal memang. Artinya bahwa lihat, khotbahnya sangat luar biasa. Saya yakin hampir semuanya pernah dengarkan khotbah dari hamba Tuhan ini. Seringkali badannya gemuk turun. Ya, itu mau pakai perawatan bagaimanapun, mau pakai ahli gizi pun, kalau mulutnya tidak dijahit, disisakan untuk satu sedotan saja, ya, tidak bisa itu kurus, itu pasti gemuk lagi. Nah, orang ini kalau diundang, itu selalu minta hotel yang bagus, dan yang pasti kan ada kulkas, di kulkas itu isinya kan banyak, itu bisa habis. Ya. Perhatikan, walaupun khotbahnya bagus, walaupun pengurapan kuasa kesembuhannya luar biasa, tidak menjadi kesaksian yang baik. Di sini dikatakan apa yang baik? Pelayananmu, khotbahmu, pengurapanmu. Apa yang baik yang kamu miliki, jangan kamu biarkan difitnah gara-gara kelemahan. Apakah di sini berbicara soal makanan? Karena Anda akan lihat di ayat yang ke-14 soal makanan. Atau bahkan kebiasaan-kebiasaan yang lain yang tidak baik yang bisa membuat pelayanan kita itu menjadi hal yang menjadi batu sandungan. Ya. Saya selalu katakan begini, apakah boleh pendeta pakai Lamborghini? Boleh. Hanya tidak pantas. Ya kan? Hanya tidak pantas. Boleh. Paulus katakan semuanya boleh. Tetapi ingat loh, Paulus katakan di sini dikatakan segala sesuatu halal bagiku. Halal bagiku, bagi Paulus. Ya. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan penilaian orang lain loh. Bagi Paulus tidak masalah. Tetapi Paulus diperhadapkan dia hidup bukan sendirian di muka bumi. Dia hidup sebagai saksi Kristus, diperhadapkan kepada penilaian banyak orang. Itu yang jadi masalah. Sehingga kita pun tidak bisa mengatakan, walaupun kita tidak terlalu ekstrem dengan, nanti apa kata orang, tidak boleh juga. Tetapi kita harus menyadari bahwa apa yang kita katakan, apa yang kita pakai, apa yang kita makan, itu diperhatikan oleh orang. Kita memang tidak bisa menyenangkan semua orang, tetapi yang sudah melampaui batas, ayo kita mulai kurangi, ya, karena kita bertanggung jawab untuk menjadi saksi Kristus, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Nah, di dalam kitab Roma kembali, Roma pasal 14, kemudian dikatakan ayat yang ke-17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jelas bahwa makanan dan minuman bukan menjadi prioritas.
Yang menjadi prioritas adalah masalah hati. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Kalau disederhanakan lagi, bahwa kerajaan Allah itu bukan terdiri dari kedagingan, tetapi dari roh. Jadi jelas di sini kita sungguh-sungguh harus mengerti bahwa fokus kita adalah hati atau manusia roh kita. Fokus kita itu. Saya yakin kalau manusia roh kita sudah benar, manusia roh kita kuat, maka manusia roh ini yang akan mengendalikan manusia jasmani kita. Ya. Sayangnya orang-orang terlalu fokus pada yang jasmani. Seandainya kita semua sangat yakin kalau kita mati sekarang kita masuk surga, saya percaya tidak ada orang Kristen yang takut terhadap COVID sampai tidak ibadah. Kenapa? Sekarang terlalu ekstrim takutnya. Karena harus dengar berita kematian. Wah, ya COVID yang dulu tahun lalu itu memang gak seberapa, tapi yang sekarang mematikan. Kata-kata ini Anda lihat tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan Alkitab katakan, dari dalam hatimu keluar aliran-aliran sungai kehidupan. Ini berbicara apa kehidupan? Ada kesembuhan, ada kesehatan, ada penyediaan. Semua yang bisa kita sebut baik, itu yang keluar dari hati kita. Kalau dari hati kita keluar aliran-aliran sungai kehidupan, COVID dari luar ketemu dengan aliran sungai kehidupan kita, mati COVID. Banyak orang tidak sadar apa yang sudah Tuhan sediakan. Ingat, Tuhan menciptakan kita bukan untuk mati di dunia, mati dengan keadaan-keadaan dunia. Sebelum Tuhan menciptakan manusia, semua yang dibutuhkan oleh manusia, Tuhan sediakan. Oleh karena itu saya berani mengatakan, sebelum ada virus COVID, maka Tuhan sudah menyediakan bilur-bilur Yesus untuk menyembuhkan. Yang jadi masalah, kita seringkali tidak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berandai-andai. Membayangkan, oh ya, dari dalam hatiku keluar aliran sungai kehidupan. Dari luar virus COVID mau masuk. Benturan COVID sama aliran sungai kehidupan. Jelas, hasil akhir kita sudah tahu. Ya, hasil akhir sudah tahu. Pasti aliran sungai kehidupan dari Allah akan mengalahkan virus itu. Anda boleh baca di dalam kitab Yehezkiel, ya kan? Bagaimana aliran sungai kehidupan itu. Bahkan semua kematian diubah jadi kehidupan. Kekurangan diubah jadi peningkatan. Yang kecil diubah menjadi besar. Yang sedikit diubah jadi banyak. Yang dahulu tidak ada, menjadi ada. Saya sudah lama tidak nonton siaran berita. Soalnya yang saya dengar COVID. Ya. Sekarang lagi dibahas lagi cuaca ekstrim yang sangat membahayakan, ya kan? Dibahas lagi virus Marburg dari Afrika Barat yang lebih mematikan daripada virus COVID. Sekarang pilihan tergantung pada kita. Kita mau dipengaruhi oleh itu, atau kita mau mendengar firman Tuhan yang mengatakan, jangan takut, aku besertamu. Jangan bimbang, aku akan menopang engkau.
Aku, tangan kananku, kuasaku akan menopang engkau, memberi kemenangan, kata Tuhan. Anda boleh artikan kemenangan dari apa itu? Mau dari penyakit, mau dari santet, mau dari kekurangan kemiskinan. Anda bisa artikan sendiri itu. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Bukan hal-hal yang jasmani. Kalau sampai fokus kita itu terfokus pada hal yang jasmani, ukuran kita adalah kaya atau miskin, ya, makanan enak atau tidak, berarti kita sudah sesat dalam tujuan iman kita. Yang terpenting adalah manusia roh kita yang dikuasai oleh Roh Kudus memunculkan kebenaran, memunculkan damai sejahtera, memunculkan sukacita. Itu yang terpenting. Baru kita menyadari sungguh-sungguh bahwa kita memang hidup dalam kerajaan Allah sebagai anak-anak kerajaan. Ya. Banyak gereja sekarang fokusnya sudah diselewengkan. Ya. Nah, kembali kepada 1 Korintus pasal yang ke-6 tadi. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Bukankah ini menenangkan bagi kita? Bahwa Allah yang membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian, akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Bahkan kematian pun Allah atasi. Dan itu juga yang Allah sediakan bagi kita. Ya. Saya menyadari iman tidak bisa dipaksakan. Tetapi kalau kita tahu kita tidak ada iman, tidak usah mencemooh yang punya iman. Tugas kita yang kurang iman adalah membangun manusia roh kita. Sehingga iman kita yang kurang akan bertambah, dan bertambah. Jangan hanya menyerah, aduh aku tidak ada iman, aku kurang iman, aku takut, aku sembunyi saja. Sembunyi boleh, tapi sebentar. Jangan lama-lama dan jangan terus-terusan. Ya. Sementara sembunyi, bangun iman. Bangun iman. Ayat 15, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkan kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Bahwa sangat luar biasa. Makanan ternyata sangat berhubungan dengan perbuatan percabulan. Ya. Kita lihat ayat yang ke-16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Terjemahan lain mengatakan dosa percabulan ini adalah dosa yang paling merusak. Dosa yang paling merusak. Nah, percabulan bahayanya adalah ketika kita sudah melakukan percabulan, mungkin banyak orang mengatakan, ya, saya bertobat. Sudah, itu kan yang lalu. Tetapi ingat, ketika kita sudah bersetubuh dengan seseorang, kita tidak tahu orang itu sudah bersetubuh dengan siapa. Ya. Setiap kita bersetubuh dengan seseorang, oleh karena itu suami istri Anda lihat, setiap kita bersetubuh dengan seseorang, maka kita menjadi satu daging.
otomatis jiwa kita juga menjadi satu. Oleh karena itu suami istri coba, awalnya mungkin beda, lama-lama Anda lihat, kok mirip ya, sifat-sifatnya juga mirip nanti. Kebiasaan-kebiasaannya menjadi mirip, banyak sama. Karena mereka saling membagi. Anda bisa bayangkan orang yang hidup dengan percabulan, apalagi yang pergi ke tempat-tempat, ya kan? Yang seperti itu, kita tidak tahu mereka sudah berhubungan dengan siapa. Oleh karena itu ketika kita masuk terjebak dalam percabulan, tiba-tiba kita bingung. Loh, ini bukan sifatku, ini bukan sifatku. Iya, sebab kalau istilah kita saling membagi sudah sama orang itu. Ini loh yang bahayanya, sehingga kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri sekarang. Ini yang sangat berbahaya. Tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Nah, kita lihat yang dilarang ketika para rasul dan orang-orang beriman sedang cekcok sedang berselisih tentang hukum Taurat, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Akhirnya para rasul di Yerusalem beserta orang-orang percaya menetapkan. Kisah para Rasul pasal yang ke-15 ayat 20. Kisah Rasul 15 ayat yang ke-20 mengatakan begini. Atau kita baca ayat yang ke-19 mulai. Ini sidang, judulnya sidang di Yerusalem. Apa yang boleh dan tidak boleh yang ditetapkan untuk gereja. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain. Artinya bukan Yahudi yang berbalik, yang percaya kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Anda perhatikan semuanya ini berbicara tentang persekutuan yang tidak kudus. Makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Artinya bahwa makanan itu sudah menyatu dengan berhala atau roh jahat dan kemudian kita makan. Berarti kita menyatu dengan roh jahat. Percabulan tadi sudah jelas bahwa ketika kita jatuh dalam percabulan, maka pribadi, emosi, kebiasaan dari pasangan kita itu, ya pasangan yang tidak kudus itu juga akan ada pada kita. Ya. Ini persekutuan. Kemudian di sini dari daging binatang yang mati dicekik dan dari darah, sebenarnya sama ini. Masalahnya binatang yang mati dicekik itu darahnya tidak tertumpah, jadi ada. Alkitab katakan di dalam kitab Perjanjian Lama bahwa jiwa itu ada di dalam darah. Berarti jiwa binatang itu ketika kita makan darah atau daging yang binatang yang matinya dicekik, darahnya tidak tertumpah. Kita itu makan sehingga jiwa binatang itu jadi satu dengan jiwa kita. Makanya kemudian emosi-emosi kita pun bisa tidak stabil, tidak terkendali. Ya. Jadi persekutuan yang tidak kudus ini yang ditekankan sebenarnya. Ya, di dalam hasil dari sidang di Yerusalem untuk orang-orang Kristen yang bukan orang Yahudi. Itu hanya ini, ingat sebenarnya. Tuhan Allahmu itu Esa, itu loh. Kasihilah Tuhan Allahmu, sebenarnya sama aja ini dengan ini. Persekutuan yang tidak kudus.
engkau harus bersekutu di dalam persekutuan yang kudus, yaitu dengan Allah. Kembali kepada pembacaan kita di dalam kitab 1 Korintus pasal 6. Karena kemudian dikatakan, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Ketika kita berbicara mengikatkan diri, maka kita harus kembali kepada kitab Yesaya. Yesaya yang mengatakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan baru. Terjemahan aslinya mengatakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, itu mengikatkan dirinya dengan Tuhan. Seperti Anda lihat tali, itu kan terdiri dari beberapa yang dipeluntir-peluntir. Nah, sebenarnya bahasa mengikatkan diri dengan Tuhan itu artinya seperti itu, tali itu, ya, bagian-bagian tali yang dipeluntir itu, sehingga menjadi satu. Bahwa tanpa kita mempunyai kebiasaan menanti-nantikan Tuhan, bersaat teduh dengan Tuhan, maka kita tidak akan pernah menjadi satu dengan Tuhan. Sehingga Anda lihat banyak orang Kristen iya, tetapi semua tindakannya tidak pernah terhubung dengan Tuhan. Apa yang dilakukannya sudah jelas mencerminkan tidak ada hubungan dengan Tuhan. Semua kebijaksanaan tidak pernah didapat dari hubungannya dengan Tuhan. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Sehingga Paulus di dalam Korintus juga mengatakan, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kenapa? Karena terhubung, terikat. Kami memiliki pikiran Kristus. Kalau orang tidak ngerti, akan mengatakan, "Yalah, Paulus ini sombong." Bahkan di ayat-ayat yang lain mengatakan, siapa yang bisa memberi nasihat kepada Allah? Tetapi ingat, Musa yang 40 hari 40 malam mengikatkan diri dengan Tuhan. Musa bisa mengatakan, Tuhan, kalau umatmu ini kau binasakan, apa kata orang? Duh, bukankah ini nasihat? Jadi ketika kita lihat di sini, ketika kita menjalin keintiman dengan Tuhan, mengikatkan diri dengan Tuhan, pikiran Tuhan akan diimpartasikan pada kita. Kita pun pikiran kita bisa mempengaruhi pikiran Tuhan. Oleh karena itu, Nabi Samuel yang terkenal dengan doanya, di akhir pertanggungan jawab dari jabatannya sebagai nabi, Samuel berani mengatakan begini, perhatikan baik-baik. Kalau aku memang benar nabi Tuhan yang benar, perhatikan, ini musim kemarau. Tetapi aku akan berkata, turunlah hujan. Maka di musim kemarau itu, hari itu juga turun hujan. Yang membuktikan Samuel dengan Tuhan, Anda kan bingung. Samuel tidak memohon. Tetapi Samuel sedang bertindak sebagai orang yang mempunyai pikiran dan otoritas dari Tuhan. Sehingga Samuel tidak berdoa. Samuel hanya mengatakan, sama plek sama Tuhan. Semakin Anda intim dengan Tuhan, perkataan-perkataan Anda, saya tidak berbicara doa. Perkataan-perkataan Anda akan terjadi. Karena Anda akan menjadi orang akan bingung, kita pun bingung. Sehingga Paulus katakan begini. Di dalam kitab Korintus ketika dia memberi nasihat-nasihat. Ini dari Tuhan. Oh bukan, ini dari aku. Ya kan? Anda lihat soal pernikahan kalau tidak salah itu. Ini dari aku. Kadang Paulus katakan itu. Peraturan dari aku. Bayangkan Alkitab. Peraturannya dari Paulus. Ini pendapatku, kata Paulus. Kadang Paulus katakan,
Ini pendapatku. Oh bukan, ini pendapat Tuhan. Ini pikiran Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Karena Paulus mengikatkan diri dengan Tuhan dalam persekutuan-persekutuannya. Ayat yang ke-18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Jauhkan dirimu dari percabulan. Jangan dekat-dekat. Ya, jangan dekat-dekat. Seperti Yusuf, lari. Jangan katakan, aku kebal. Tidak mungkin. Jangan. Ya. Anda mau bilang diet aja, kalau ngumpul di meja makan. Ya. Akhirnya enggak, aku udah makan, aku diet. Ya, sambil ngomong-ngomong, ayo, enggak, aku udah makan, aku diet. Ngomong lagi, ayo, iya dah sedikit aja. Loh kok enak, iya dah nambah sedikit. Nambah sedikit. Ya. Oleh karena itu jelas di sini dikatakan, jangan dekat-dekat. Jauhkan dirimu dari percabulan. Jauhkan dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Anda mencuri, itu tidak akan membuat pikiran Anda itu tidak terkendali. Anda sudah memang, kalau Anda mau nyuri, Anda memang niat untuk nyuri. Tetapi ketika Anda jatuh dalam percabulan, bahkan mungkin dalam keadaan senang pun sama teman, Anda tahu, loh, aku tertawa, tapi kok sepi rasanya. Kenapa? Mungkin perempuan yang berhubungan dengan kita dulunya kesepian. Sehingga ini akan terbawa. Jangan sampai kemudian ambil jalan pintas pendapat kita mengatakan, wah paling ada orang yang nyantet aku ini sampai seperti ini. Jangan bilang gampang disantet. Ya, mungkin sudah jatuh di dalam percabulan. Hati-hati. Itu akan membuat emosi kita akan tahu, ini bukan aku, iya. Memang bukan. Ini pikiran dari pasangan kita dalam percabulan itu. Ya, hati-hati di sini. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ya, berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu bukan untuk percabulan. Tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Jadi jelas tugas kita sebetulnya menghabiskan waktu bersekutu dengan Roh Kudus. Ini akhir zaman kembali. Anda kalau tidak bersekutu dengan Roh Kudus, bahkan dalam mendengarkan firman nubuatan, Anda kan bingung. Ada orang yang mengatakan, menyebut dirinya sebagai nabi dan memberitakan, saya dapat penglihatan bahwa nantinya antikris akan mengontrol orang-orang melalui vaksin. Saya mendapatkan penglihatan itu. Anda akan bingung. Oh, mungkin Pak Yusa, saya sudah menasihati satu gereja di mana WL yang mimpin, singer yang mengikuti, bahkan hamba Tuhannya akhirnya juga tanya pada saya, menurut Pak Yusa, vaksin itu antikris dari sistem antikris atau bukan? Mereka sudah mengatakan sambil pemimpin WL memimpin pujian, di sela-selanya dia katakan, kita semua sama-sama takut sekarang karena antikris sudah mulai bekerja. Jangan sampai kita terjebak untuk divaksin. Anda tidak lihat bahayanya? Ketika kita tidak mengenal, sungguh-sungguh tidak bersekutu dengan Roh Kudus, tidak hidup di dalam perenungan firman Tuhan, Anda bisa disesatkan di dalam gereja.
Oleh karena itu betapa pentingnya kalau Roh Kudus ada di dalam kita, kita menjalin hubungan, maka Anda akan tahu dengan pasti benar atau salah. Anda punya alarm yang jelas, ini selaras dengan Tuhan atau tidak melalui damai sejahtera. Anda tidak akan hidup dalam tekanan, kebingungan, tetapi Anda akan bersuka cita karena Anda tahu Anda selaras dengan firman Tuhan. Ada keyakinan. Jalin hubungan dengan Roh Kudus. Atau tidak tahukah kamu? Berarti banyak orang yang tidak tahu bahwa tubuh kita ini bukan hanya ada ginjal, ada jantung, ada paru-paru. Bukan hanya itu. Tubuh kita ini adalah rumah bagi Roh Kudus. Rumah bagi Roh Kudus. Ada istilah surga. Kalau tidak ada Tuhan, maka itu tidak bisa disebut surga lagi. Ya, dan kita semua mengakui kebenaran itu. Surga, karena ada Tuhan, maka tidak ada penyakit. Kalau tubuh kita adalah rumah dari Tuhan, maka tubuh kita akan sehat. Tetapi banyak orang yang tidak tahu, atau saya perhalus, banyak orang tidak menyadari, sehingga tidak pernah menghiraukan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Anda bisa bayangkan kitab Wahyu, surga turun ke bumi. Bait Roh Kudus turun dan tinggal di dalam tubuh jasmani kita. Bukankah itu sangat dahsyat? Itu sangat dahsyat. Saya percaya tidak ada satu film pun, bahkan mau produser sutradara buat film yang bisa menggambarkan kedahsyatan dari surga turun ke bumi. Sama seperti tidak ada satu pun orang yang bisa menggambarkan melalui film penderitaan Yesus. Ketika kita lihat Passion, ya Passion apa itu judulnya kan? Itu katanya sudah mengerikan, tapi yang ngerti sesuai dengan Alkitab bahwa seluruh tubuh Yesus itu ditutup oleh darah. Jelas jauh film itu dari gambaran yang sebenarnya. Bagaimana tulang-tulang dari Yesus itu kelihatan. Di film itu tidak kelihatan. Bahkan orang sudah tidak tertarik untuk melihat wajah Yesus. Di film masih kelihatan tampannya. Tidak ada yang bisa menggambarkan. Nah, di sini pun kita seharusnya bisa membayangkan dahsyatnya. Bait Roh Kudus yang turun dan masuk tinggal di dalam tubuh kita ini. Bayangkan itu, renungkan itu, imajinasikan itu. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tugas kita adalah memuliakan Allah melalui tubuh kita. Karena kita tidak bisa mengatakan kepada orang, saya ini sudah diperbarui.
Hanya mulut saya aja yang rusak, tapi hati saya sebenarnya enggak. Nah, enggak bisa, Anda enggak bisa jadi kesaksian. Setelah Anda memaki-maki orang, Anda kemudian katakan, kamu harus tahu, hatiku baik loh, walaupun kata-kataku menyakitkan. Enggak bisa. Harap ngerti ya, harap maklum. Enggak bisa. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu yang bisa dilihat orang. Di dalam kitab Roma, Paulus katakan, kitab Roma atau Korintus yang mengatakan, kami tidak bisa melawan kebenaran. Yang bisa kami lakukan adalah kami melakukan tunduk pada kebenaran. Ketika kita sungguh menyadari bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kita, kita menjalin hubungan, keintiman, terikat dengan Tuhan, maka sangat mudah mengikuti pimpinan Roh Kudus sehingga kita tidak mengikuti pimpinan dari kedagingan. Ingat, semuanya boleh kata Paulus, tapi hati-hati dengan boleh ini. Harus ada pertanyaan selanjutnya, apakah itu mendatangkan manfaat bagimu? Kalau tidak, jangan. Apakah itu mendatangkan keterikatan? Kalau mendatangkan keterikatan, jangan berhenti. Permuliakan Tuhan melalui tubuh. Tuhan memberkati.